Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Ini kurang semangat. Ya, kalau Pak Guru tanya bagaimana kabarnya hari ini, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, tambah sukses. Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa, sukses. Allahu Akbar. Ingat ya? Bisa diulangi? Ayo itu, lain itu, dengar ke tidak itu? Ayo, Bismillah ya, coba. Bisa. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sukses. Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah. Sekali lagi boleh ya, biar tambah semangat. Ini biasanya kalau sudah belajar jam segini ini bawaannya pada ngantuk. Ya, ini waktu-waktu tidur ini harus lebih semangat lagi. Adil masih semangat ya? Ya, baik. Masih Sekali lagi, semangat Pak Guru. Pak Guru ulangi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tambah sukses. Allahu Akbar. Ya, Pak Guru doakan semuanya yang ada di kelas ini mudah-mudahan selalu dapat kesuksesan. Ya, masa depannya bagus, rezekinya berkah, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Baik, anak-anakku sekalian. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, supaya kegiatan kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Abdul, silahkan ini pimpin doa dulu teman-temannya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama mengawali dengan membaca surat Al-Fatihah. Liridhoillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina An'amta 'alaihim ghairil an'amta 'alaihim ghairil. Udah ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih ya doanya. Mudah-mudahan yang berdoa diberikan berkah dan yang ada di kelas ini juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, masih ingat enggak pelajaran kemarin? Ingat Pak Guru. Silakan. Hakikat penciptaan manusia. Iya, bagus sekali. Ya, terima kasih Nur Ain. Ya, masih ingat dengan pelajaran kemarin ya. Memang harus diingat. Jadi itu pentingnya kalau kita mereview pelajaran-pelajaran yang lalu. Jadi kalau kita belajar bukan selesai terus kita tutup buku. Ya, tapi kita coba buka kembali. Kita murojaah sehingga ada keterkaitan dengan pelajaran selanjutnya. Baik, tahu nggak apa yang kira-kira akan kita pelajari hari ini? Ada yang tahu nggak? Belum tahu Pak Belum Guru. punya gambaran. Nah, itu berarti nggak buka buku. Wah, ini ketahuan kalau nggak belajar nih. Baik, insya Allah kita akan belajar tentang materinya tentang kewajiban menuntut ilmu. Ya, kewajiban menuntut ilmu. Salat, ya. Salat itu hukumnya apa? Dan tahu?
Sholat Wajib, Pak Guru. 5 waktu itu hukumnya apa? Wajib itu ada 2. Wajib. Wajib apa? Wajib? Wajib ain. Ya, terima kasih yang sudah menjawab. Ya, silakan yang mau sholat boleh. Ya, karena itu juga bagian daripada kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi silakan ya untuk yang sholat. Anak-anakku sekalian, akan sampaikan terkait materi pelajaran yang akan kita pelajari. Apa tujuan yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, insya Allah. Ya, kita akan membahas 2 surah di dalam Al-Quran. Yang pertama surah At-Taubah. Ya. Surat At-Taubah. Kemudian surah Al-Imran. Quran surat At-Taubah ayat 122 dan Quran surah Al-Imran ayat 190 dan 191. Ya, keduanya berkaitan dengan kewajiban menuntut ilmu. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama adalah mendemonstrasikan hafalan. Jadi nanti untuk tugas lah nanti untuk berikutnya itu kalian diminta untuk menghafal ya, menghafal ayat atau Quran surat At-Taubah ayat 122 dan Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian kalian diminta untuk menyebutkan mufradatnya. Ya, ini juga dihafalin ya. Kemudian kalian diminta untuk menganalisis kandungan daripada 2 surah tadi ya, 2 surah tadi. Kemudian yang berikutnya kalian juga bisa menunjukkan sikap orang-orang yang menuntut ilmu. Ya, orang-orang yang menuntut ilmu itu seperti apa. Baik, sebelum kita lanjutkan ya. Ini hadir semua ya. Abdul tadi, Abdul izin ya. Hadir? Teman-temannya hadir semua ya? Alhamdulillah. Ya, saya izin Pak Guru. Sholat dulu. Wah, sholat silahkan. Pokoknya kalau izinnya untuk sholat silahkan. Ya, Pak Guru itu paling senang kalau sholat itu harus didahulukan ya. Silahkan, karena itu wajib kita melanjutkan ke pembelajaran, kita bagi kelompok supaya nanti memudahkan anak-anak untuk menganalisis ya, bekerja sama supaya ketika ada tugas nanti udah tahu kelompoknya yang mana. Ya, saya akan sebutkan, silahkan nanti ketika saya sebut namanya, silahkan langsung sebut gantian ya. Ada 2 nomor saja, 1, 2. Jadi ketika saya sebutkan nama langsung sebutkan. Kalau sudah disebut sama temennya nggak boleh disebut apa, kan 1, 2 saya, 2 nomor saja ya. Misalkan saya sebutkan Adil 1, Jasludin 2, kemudian Abdul 1 gitu ya, bukan 3 ya. Ya, karena kita bagi 2 kelompok. Baik, siap semuanya, disimak baik-baik. Mikrofonnya boleh dihidupkan. Ya, silakan dihidupkan dulu supaya nanti bisa tahu ketika dipanggil ya. Baik, saya sebut kalau tidak ada nanti Pak Guru yang nyebut angkanya. Adil 1, Jasludin. Ada Jasludin? Izin juga ya? 2, Abdul. Oh, Jasludin tadi ke belakang, Pak Guru. Abdul. Izin juga. Izin sholat. 1, Nur Ain. 1. 2. Oh, 2. Ayo, makanya disimak. Ayo, Siti Fatimah. 1. 1. Tukini. Nah, ini 2. nyimak ini, enggak fokus ini. Ayo.
Fatimah Nuromin ya. Ayo fokus enggak? 1. Nurma. 2, pintar. Tukira. Nah, ini nanti akan ketahuan yang nggak hadir nih siapa ini. Ya. Baik, yang angka 1 silakan berkumpul ya atau ditandai teman-temannya ya. Yang angka 1 tadi boleh silakan. Itu angka 1 tadi ada Adil, Abdul, Siti Fatimah, Fatimah Nuromin, dan Tukira. Ya, kemudian yang 2 apa? Masih ingat yang 2? Dajjasuluddin, Nur Ain, Tukini, Abdul. dan Nurma. Nah, diingat itu. Diingat ya, dicatat sekalian anak-anakku. Kita lanjutkan ke berikutnya. Izin ya, Pak Guru tayangkan berikutnya. Siapa yang mau membaca potongan Quran surat At-Taubah ayat 122? Siapa yang mau angkat tangan? Saya Kelihatan, mau Pak Pak Guru. Guru, tapi tidak jelas di saya itu. Oh, udah jelas. Saya saja kalau gitu Pak Guru. Ini yang pintar sekali nih. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa la yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Sadaqallahul adzim. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Silakan sekarang siapa yang mau baca terjemahnya? Saya Pak Guru. Ya, kira tadi kelompok berapa? Ingat? Hah? Nggak tahu. Ya, kelompok 1. Pak Guru ingat. Ayo Maaf silakan tadi ditambah dibacakan. kecil Pak Guru. Ya, badakal fokal, Ya. fokus. Ya, ini pada lapar nih kayaknya. Ayo, silakan. Tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka? Beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Ya, terima kasih untuk Jasluddin sama Tukirah ya atas partisipasinya untuk. Baik, kita lanjut ke berikutnya, yaitu kita mengingat-ingat ini ya potongan mufradat. Baik, ini sambil Pak Guru kasih tugas ya. Ya, kasih tugas. Nanti Pak Guru akan tunjuk 2 orang, salah satu mewakili kelompok 1 dan satunya mewakili kelompok 2. Ya. Saya tunjuk dari kelompok 1 Siti Fatimah. Ada? Jasluddin, kelompok 2 ini. Jasluddin. Iya Pak Guru. Ya, baik. Terima kasih. Fatimah tugasnya adalah membacakan potongan-potongan lafaznya, kemudian Jasluddin silahkan menterjemah. Kemudian teman-teman yang lain tolong diikuti dong. Dari Siti Fatimah membaca lafaznya, kemudian Jasluddin membaca terjemahan yang keras ya. Ya, Pak Guru. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman diikuti ya. Yang pertama, lian firu. Lian Firu. Firu. Terjemahannya pergi. Langsung dibaca aja, nggak usah disebutkan terjemahan. Oh Ya. iya Pak Guru. Diulang ya. Lanjut. Ya. Kafah. Kafah semuanya.
Ya, Firqah. Firqah. Golongan. Iya, Ya. hajarun. Liyatafaqahu. Liyatafaqahu. Untuk memperdalam. Liyunziru. Liyunziru. Untuk memberi peringatan. Yahzarun. Yahzarun. Mereka menjaga Sudah, Pak diri. Guru. ya, terima kasih ya. Alhamdulillah. Nah, nanti diulang-ulang ketika kalian ada di rumah, dimanapun kalian ini boleh dicatat. Ya, insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan mendatang, kata-kata seperti ini yang Pak Guru akan tanya, ya, akan tanya sebagai review nanti di pertemuan-pertemuan mendatang. Baik, dari surat At-Taubah kira-kira coba cermati baik-baik, ya, dari baca terjemahnya ya, baca terjemah, silahkan dicermati baik-baik. Kelompok 1, ingat ada Adil, ada Abdul, ada Siti Fatimah, ada Fatimah Nurromin dan Tukira. Siapa yang mau? Silakan angkat tangan. Saya, Pak Guru. Siapa ini? Siti Fatimah, silakan. Ya, Ya, singkat, padat, jelas. siap. Surat At-Taubah ayat 122 itu tentang menuntut ilmu dan jihad. Dalam surat itu menjelaskan agar umat-umat muslim tidak semuanya harus meluangkan waktu untuk perang, tetapi harus mencari ilmu pengetahuan. Itu Pak Guru. Iya, bagus. Ada yang mau tanggapi kelompok 2? Yasludin mungkin? Atau Nur Ain? Sama Tukini? Ada yang mau tanggapi? Cukup? Cukup Pak Kalau Guru. dirasa cukup, baik. Jadi seperti itu tadi ya. Terima kasih yang sudah memberikan partisipasinya untuk memberikan analisis ya, singkat, padat, jelas. Jadi salah satunya adalah jadi ketika ada panggilan jihad, panggilan perang, maka tidak semuanya pergi ke medan jihad, pergi ke medan perang, tapi harus ada sebagian yang ditunjuk, diberikan amanah untuk menuntut ilmu. Tujuannya apa? Supaya tetap ada ini yang mempelajari ilmu agama ini. Kasihan anak keturunan nanti kalau tidak ada kemudian ditugaskan untuk menuntut ilmu. Baik, selanjutnya kita pindah ke ayat berikutnya, ya, di surah Al-Imran seperti yang Pak Guru bacakan tadi di tujuan pembelajaran tadi ada Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Nah, siapa yang belum dapat giliran ini ya? Tukini hadir nggak Tukini ini? Tukini belum pernah. Ini izin Pak Guru. Masih izin. Iya Pak Guru. Silakan Nurma. Oh, pakai HP ya. Kelihatan ya? Mic-nya dibuka. Nurma? Ya, silakan. Ya. Boleh dibaca? Boleh? Bisa. Ya, silakan. Bisa. Biar dikasih besar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Pakai HP ini. Allazina yadhakkaruna Allah qiyaman faquna wa ala junubihim
وين ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا bagaimana والأرض Rabbana wal Rabbana ma khalaqta hadza والأرض ربنا خلقتنا هذا batila subhanaka وهانك wakina azabannar. Wakina azabannar. Maklum Pak, di HP jadi kelihatan hurufnya kecil. Terima kasih. Ya, terima kasih Nurma sudah membacakan ayat Al-Quran surat Al-Imran 190 sampai 191. Dul, silahkan ini tolong dibacakan terjemahnya biar teman-teman nyimak semua nih. Biar tahu. Terjemahannya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Saya ulangi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Baik, silakan. Tadi ada ingat masih kelompoknya ya, tetap pada kelompok masing-masing. Berikutnya ini adalah menganalisa, ya. Silakan menganalisa dulu ya. Nanti baru kita pindah ke mufradat ya, supaya ini sekalian. Kelompok 1 boleh diwakili. Saya kasih waktu 1 menit aja ya. Ya, kita hemat ini karena waktunya saya coba sudah. Pak Guru. Siapa dulu nih? Tukira. Ya. Pintar ini anak. Ayo silakan. Ini dari tadi nih. Ya, senang saya. Digabungkan Pak Guru kan? Iya, silakan. Ya, Quran surat Al-Imran ayat 90-91. Isinya yang pertama adalah menjelaskan tentang terjadinya siang dan malam sebagai tanda kekuasaan Allah. Dan kemudian yang kedua, di dalam surat Al-Imran di situ dijelaskan tentang 2 ciri ulul albab, yaitu berzikir dan berpikir. Selain itu juga ulul albab itu senantiasa selalu mengingat Allah dalam berbagai keadaan. Kemudian yang ketiga, mampu membuat kita semakin dekat kepada Allah, mengakui kekuasaan Allah dan juga banyak berdoa kepada Allah. Kemudian mampu mengajak manusia atau mampu mengajak orang lain sesama manusia, sama muslim untuk memahami ciptaan Allah dengan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini yang sudah diberikan kepada kita untuk diambil manfaatnya. Terima kasih, cukup ya. Ya, ini luar biasa ini kalau dikasih waktu untuk menjelaskan, insya Allah banyak ini luar biasa. Nih, itu jelasnya sudah mewakili yang lain ya. Insya Allah udah jelas. Jadi seperti itu apa yang disampaikan sama Tukira tadi, menjelaskan tentang kandungan surah Al-Imran. Kira-kira begitu ya. Jadi ada tanda-tanda kekuasaan Allah ini adalah untuk orang-orang yang berpikir. Kalau orang nggak berpikir, dia nggak tahu nih penciptaan langit bumi ini biasa saja dia. Ya, tapi kalau orang yang berpikir, dia akan tahu ini bahwa silih bergantinya malamnya, ada malam, ada siang ya. Nah, maka itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Wujudnya apa? Ketika orang yang berpikir dengan baik, maka ketika dia sudah melihat tanda kekuasaan Allah, maka kemudian dia akan melakukan ibadah. Ya, dia akan sujud, berdiri, qiyam, qu'ud, wa 'ala junubihim.
ya, zikirnya melalui dia berdiri, ya, ini sholat ya, dilakukan dalam kondisi duduk, berbaring. Dia juga akan berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah. Yang kemudian ketika dia melihat ciptaan Allah, kesimpulannya adalah dia akan mengatakan, ya Allah, pokoknya ciptaanmu ini nggak ada yang sia-sia. Ya, maka kemudian dia berdoa supaya dia akan terbebas dari api neraka. Kira-kira begitu ya. Baik, terima kasih yang sudah memberikan partisipasinya untuk memberikan analisanya. Baik, ini mufrodatnya ya, sengaja saya akhirkan ya. Mufrodatnya baru berikut. Ya, kali ini mengingat waktu juga sudah habis ya, waktunya sudah mau istirahat. Kali ini silahkan nanti jadi tugas saja berikutnya. Ini jadi tugas. Sekaligus yang pertama tadi masih ingat ya? Ya, di surat At-Taubah ayat berapa tadi? 122. Tolong diingat baik-baik itu, mufrodatnya dihafalin, kemudian ditambah dengan ini. Nah, ingat kelompoknya tadi, ya, di kelompoknya ada yang 4, ada yang 5. Tadi ingat kelompoknya. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan review ulang. Baik, ada yang mau ditanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada, Pak. Cukup, Nggak Pak ada. Guru. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang luar biasa pokoknya, hebat-hebat semuanya. Tugasnya adalah menghafal mufrodat ini, potongan ayat, potongan-potongan kalimat baru ini. Ya, kemudian nanti akan disetorkan di pertemuan berikutnya. Dan kesimpulannya hari ini adalah kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ya, kewajiban menuntut ilmu itu adalah bagian daripada kewajiban. Ya, ada kewajiban lain selain sholat, yaitu menuntut ilmu. Jadi kalian yang menuntut ilmu ini adalah orang-orang yang luar biasa. Insya Allah mendapatkan pahala. Ingat, ketika menuntut ilmu adalah bukan karena siapa-siapa ya, tapi karena mencari ridho Allah. Baik, seperti itu saja. Tidak ada pertanyaan. Silahkan, saya minta sama Jasludin ya. Oke, teman-teman, mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Baik, terima kasih ya Jasludin tadi yang sudah membacakan doa ya. Terima kasih Jasludin. Mudah-mudahan mendapatkan berkah. Baik, anak-anakku sekalian, mungkin sampai sini saja. Terima kasih atas waktunya kalian untuk bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan semua menjadi catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik, kita akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.